Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPS di MTS Aljayani. Untuk berikutnya, mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas faktor pendorong kerjasama di kawasan negara ASEAN dan faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Untuk faktor pendorong kerjasama, yang pertama adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Salah satu contohnya negara Indonesia masuk ke dalam organisasi OPEC atau organisasi pengekspor minyak atau singkatannya Organization of Petroleum Exporting Countries. Kemudian yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Di hampir kawasan negara ASEAN mengenal dengan pertanian, memiliki persamaan, diantaranya hampir seluruh warga ASEAN mengenal bercocok tanam menanam padi. Itu merupakan salah satu makanan pokok negara-negara di kawasan ASEAN. Kemudian faktor penghambat kerjasama, yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Salah satu contohnya negara Vietnam. Dulu negara Vietnam menganut haluan komunis sehingga terjadi perang dingin di tahun 1957 sampai 1975 dan terjadi perang yang dahsyat dengan hasil kemenangan untuk Vietnam Utara. Dengan hasil pertama, pasukan Amerika mundur dari Indochina, kemudian pemerintah komunis mengambil alih kekuasaan di Vietnam Selatan, Kamboja, dan Laos. Kemudian Vietnam Selatan dicaplok oleh Vietnam Utara. Kemudian yang selanjutnya, faktor penghambat yaitu yang kedua, konflik dan peperangan. Kita ngambil contoh di tahun 2020 terjadi konflik atau demonstrasi di negara Thailand dengan menghasilkan 3 tuntutan. Yang pertama, bubarkan parlemen, kemudian revisi undang-undang, kemudian pihak berwenang berhenti melakukan tindakan kasar kepada para kritikus. Kemudian kebijakan protektif salah satunya untuk menjaga hasil dari pertanian atau hasil dari masyarakat untuk kestabilan harga dari para petani di negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan kepentingan. Salah satunya kita melakukan kerjasama di tahun 2003 dengan nama ASEAN Community on Disaster Management. Salah satu agendanya yaitu dari tahun 2004 sampai 2011 ada 5 komponen. Yang pertama, membentuk kerangka penanganan bencana regional ASEAN, peningkatan kapasitas, pertukaran informasi dan sumber daya, peningkatan kolaborasi dan penguatan kemitraan, kemudian peningkatan pengetahuan. Ini terjadi akibat dari adanya tsunami di tahun 2005 di Aceh. Kemudian terbentuklah organisasi kerjasama di bidang bencana alam. Terima kasih kepada siswa-siswi MTS Aljayani yang telah menyaksikan video pembelajaran kali ini.